Oke, jadi selamat malam semuanya. Jadi saya pengen cerita sedikit aja nih. Kalau saya baru aja beli keyboard nih, Mecha RS ya. Ini salah satu keyboard yang recommended katanya di YouTube. Saya udah lihat juga berbagai reviewnya di YouTube buat 300 ribuan ini worth it banget gitu kan. Tapi saya belinya dengan harga 250 ribu tadi. Saya dapat di marketplace FB. Orangnya jual karena dia nggak pakai lagi gitu. Jadi dia baru beli, dia pakai bentar dan akhirnya nggak kepake lagi. Jadi dia jual aja gitu ya kan 2 hari yang lalu. Dan saya entah kenapa ketemu gitu pas banget di FB pas saya lagi butuh keyboard gitu. Soalnya keyboard saya yang sebelumnya rusak gitu nih, kalian lihat. Ini keyboard saya ini rusak gitu, kayaknya udah coba ganti switch tapi tetap aja nggak bisa. Jadi ya udah saya ikhlaskan aja ini keyboard Red Dragon gitu ya kan. Jadi saya beli ini Mecha R5 ini dengan Mecha RS ini seharga 250 ribu gitu di marketplace FB. Kalau barunya ini kan 350-an kalau nggak salah gitu di online ya. Tapi saya beli dengan harga 250 dan saya udah cek juga kondisinya tadi, saya udah buka juga tadi pas COD, saya udah ada ngetes dan semuanya berfungsi normal gitu ya kan. Jadi ini Mecha RS saya bakal buka aja langsung nih ya kan. Saya sebenarnya kalau buat keyboard nih saya nggak mau ngeluarin duit banyak-banyak gitu kan, karena bukan hobi gitu di keyboard gini kan. Ada yang ngeluarin sampai jutaan gitu buat keyboard. Kalau saya masih sayang ya, karena nggak hobi gitu. Jadi pasti mikirnya ngapain sih keluar duit banyak-banyak buat beli keyboard gitu ya kan. Soalnya ngetik ya gitu-gitu aja gitu ya kan. Sebenarnya mikirnya gitu ya kan. Kalau misalnya nggak hobi, saya mikirnya kayak gitu ya. Ya walaupun kalian ada yang hobi keyboard pasti gak seneng gitu dengarnya kan. Tapi kan tiap hobi orang beda-beda gitu ya kan. Jadi wajar lah gitu ya kan. Dan kalian lihat ini kelengkapannya kita dikasih apa ya. Ini buat nyabut switchnya. Ini buat nyabut keycapnya. Terus dikasih satu switch bonus sama ini dongle-nya. Tadi saya udah ngetes juga dongle-nya berfungsi dengan baik. Ini dia bisa 3 ini ya. Bisa 3 Saya kasih lihat dulu lah keyboardnya. Saya kasih lihat dulu. Tuh kalian lihat ini dia katanya blue switch ya. Jadi kenceng gitu suaranya. Kalau yang saya punya sebelumnya ini tuh brown switch, jadi nggak ini ya, nggak bising tuh. Jadi dia kayak rada silent gitu. Saya nggak paham bedanya. Pokoknya yang brown ini itu silent, yang ini bising gitu. Jadi saya sih lebih suka yang bising ya sebenarnya. Tuh, tapi saya dikasih yang brown pun nggak masalah gitu. Nih kalian dengar suaranya ya. Ya mungkin untuk yang suka-suka keyboard suara kayak gini mah ini mah murahan banget ya. Tapi bagi saya ini mah udah oke-oke aja gitu kan. Ya udah, saya bakal tes aja ini langsung gitu ya kan. Ini dia bisa pakai dongle, bisa pakai Bluetooth juga coy. Bentar ya. Kita sambil ini, oh ya saya lupa ngasih tahu juga kalau ini dia pakai baterainya bukan di cas ya, tapi dia pakai baterai kecil nih. Lupa saya ukurannya ini namanya apa, pokoknya begitulah ya kan. Dan ini ada switch on off-nya, kita onin dulu ya. Tuh, ini udah on, dia nggak ada RGB ya by the way. Jadi ya udah gini aja gitu, 300 ribu. Ngarep apa sih? Apalagi saya belinya cuma 250 ya. Tapi nggak apa-apa lah, saya tidak peduli dengan RGB gitu kan. Soalnya di keyboard saya yang sebelumnya ini pun juga lampunya saya matiin. Ini lampu bawaannya ungu, tapi saya matiin gitu ya kan, karena kurang mantep aja gitu kan. Jadi saya bakal colok aja langsung nih, dan saya bakal sedikit ngasih tunjuk ke kalian ya. Sedikit review kecil-kecilan ini ya kan. Oke, sekarang kita bakal tes aja langsung keyboardnya nih. Ini udah cukup berfungsi gitu ya kan. Saya bakal nge-review sedikit fungsi-fungsinya nih. Bentar, ini saya matiin dulu buat lampu keyboard laptop saya nih. Bentar, mana cara matinnya. Oke, nah kita giniin aja ya. Tuh, kalian lihat buat QWERTY UWOP-nya bisa lah ya kan nih. QWERTY UWOP. Nah, ini buat ketik-ketikannya bisa nih. Nah, tapi ada yang saya pengen ini nih. Pengen kasih lihat juga nih. Ini ada berbagai fitur juga dia. Dia ada buat buka musik, buat ngecilin volume, gedein volume, nge-mute, apain, nge-pause lagu, gonta-ganti lagu. Wah, ini di keyboard saya yang sebelumnya nggak ada ini. Ini fiturnya minim banget ya. Nih kita coba ya. Kalau misalnya kita pencet buat buka lagu, tuh dia bakal bukanya ke Windows Media Player ya. Saya sebenarnya pengen setting ini ke bukanya Apple Music, tapi saya nggak tahu gitu gimana caranya. Gimana caranya biar pas pencet Fn plus T ini dia ngebukanya Apple Music dan bukan Media Player gitu ya kan. Soalnya saya kan pakainya Apple Music gitu, nggak Media Player, kosong, nggak ada lagunya gitu ya. Nah lanjut kita buat ngecilin gedein volume juga bisa nih tuh. Tuh, kalian lihat ya, volumenya nambah, ini kecilin volumenya, seret, gila cukup instan. Di yang ini nggak bisa nih, Dragonborn nih, buang-buang duit nih. Lalu buat nge-mute juga bisa tuh, nge-mute bisa ya. Sama buat play pause lagu nih, saya bakal coba play lagu baru kita pause ya. Oke, jadi kita bakal coba aja langsung pencet tombol Fn plus ini dia bakal nge-pause lagunya ya. Tuh, dia nge-pause ya. Baru kita coba play lagi, pencet Fn ini, tuh nge-play lagi. Oke, tuh jadi enak juga gitu kan. Lanjut buat gonta-gantinya juga bisa, ini pencet Fn plus yang kanan ini ya. Kita play dulu sabar. Ini kita ganti ke kanan. Tuh dia ganti lagu coy, preset. Wih, copyright. Oke, kita play lagi. Kita pindah ke previous ya. Tuh, pindah lagi ke previous coy. Cukup mantep ya. Lalu kita pencet ini Fn plus yang kotak ini buat ngeberhentiin total nih.
Tuh, jadi dia udah nggak ngeplay lagi. Dia bukan ngepost tapi ngestop lagu ya. Dan di sini dia nggak cuma pakai dongle aja buat ngekonekin ke perangkat ya, tapi dia juga bisa pakai Bluetooth. Nih ada Bluetooth 1, Bluetooth 2, tapi saya nggak ada device-nya karena HP yang dua ini buat ngerekam dua-duanya, tapi pokoknya bisa lah ya kan. Jadi kalau misalnya kalian mau ganti mode ke Bluetooth, tinggal pencet FN terus tambah ini W buat Bluetooth 1 dan FN plus E buat Bluetooth 2. Jadi bisa sampai 3 device ya kan. Satu pakai dongle, dua pakai Bluetooth. Oh ya, sebelumnya kan saya udah bilang kalau misalnya keyboard saya yang sebelumnya ini, yang Red Dragon-nya ini rusak gitu ya kan. Jadi yang rusak itu di huruf K-nya coy. Ini saya pencet K terus ya. Tuh dia nggak munculin. Lah, bisa. Lah, sebelumnya rusak coy. I-nya kayaknya. Lah. Bisa jir. Lah. Nggak rusak ya. Coba. QWERTY UYOK. Bisa cok, kayaknya astaga nggak rusak cok ini kayaknya entah kelok gitu loh, kayaknya bukan rusak tapi kayaknya ada saya lock gitu loh. Ya Allah, jadi astaga. Oke, jadi keyboard saya sekarang ada dua, berfungsi semua dua-duanya anjay. Ya Allah, berfungsi cok dua-duanya. Yang ini minusnya cuma ini ya, backlit-nya nih ada yang mati satu ya, satu apa dua, satu ada mati. Jadi anjir, cok kemarin ini K-nya rusak sumpah, sekarang berfungsi loh. Gimana kok bisa gitu sih? Kayaknya saya ada nggak sengaja kayak ngunci gitu. Misalnya pencet FN apa terus jadi K-nya terkunci gitu. Mungkin saya ada nggak sengaja ya. Tadi saya baru pencet FN 2 terus SC, kayaknya itu ngereset lagi jadi bisa lagi gitu K-nya. Tapi ya udahlah, saya udah punya dua keyboard jadi sekarang ya, dua keyboard yang fungsional. Mungkin ini kalau buat malam-malam ya, buat silent gitu, buat pas malam-malam. Ini juga ada lampunya. Dan ini kayaknya buat gaming yang bising-bising gitu. Oke, jadi segitu aja gitu ya kan, sedikit vlog kecil gitu ya kan. Jadi setidaknya saya udah dapetin keyboard ini dengan harga lebih murah 250.000. Dan saya jadi tahu kalau misalnya, saya baru tahu kalau misalnya ini nggak rusak gitu, nggak rusak, sama I-nya nggak rusak, padahal kemarin rusak loh. Sekarang udah nggak rusak lagi, berarti ada settingan yang saya nggak tahu, ini mungkin terkunci gitu ya kan. Huruf K-nya mungkin nggak sengaja saya kunci, kemarin pencet apa entah, tapi pokoknya terkunci lah anjay. Aduh, wah sayang duit cok sebenarnya, tapi ya udah lah kan. Ya udah, makasih buat yang udah nonton ya. Ya udah, selamat malam ya, dadah.